Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembentukan dan perkembangan sistem saraf ya. Jadi sistem saraf kita yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Masih ingat ya, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang ya, yang berfungsi untuk memproses informasi ya atau stimulus atau rangsangan. Sedangkan sistem saraf tepi adalah juluran sel saraf ya dari berbagai organ tubuh menuju ke sistem saraf pusat dan sebaliknya. Baik, langsung saja mengenai perkembangan embrio ya. Jadi asal muasal sebuah individu dulu kan atau seseorang ya, atau manusia ya. Jadi kan awal mula manusia kan berasal dari sel sperma dan sel telur yang mengalami pembuahan atau fertilisasi membentuk zigot ya kan. Zigot adalah hasil peleburan antara sel sperma dan sel telur. Nah, zigot tersebut akan berkembang ya, membelah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, pembelahan biner ya, dari 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 2 dan seterusnya, sehingga menjadi banyak sel membentuk yang namanya morula. Berarti morula itu udah terjadi banyak sel, hasil pembelahan sel ya. Jadi ini pembelahan ini itu adalah pembelahan yang masih dalam satu sel, tapi jumlahnya selnya banyak gitu ya, bukan membelah jadi 2, enggak ya, masih dalam satu sel tapi jumlah selnya menjadi banyak gitu ya. Kemudian dari morula berkembang menjadi blastula. Apa ciri-ciri blastula itu nanti ya. Yang jelas blastula ini nanti ada rongganya, karena blastosul ini adalah rongga. Kemudian blastula akan berkembang menjadi gastrula ya. Gastrula itu asal katanya dari gaster ya. Gaster itu yang artinya rongga pencernaan ya, karena di sini terbentuk sistem pencernaan ya, awal mula sistem pencernaan. Kemudian setelah ini masuk ke proses neurula. Ini adalah pembentukan sistem saraf ya. Neurula berasal dari neuron kan sel saraf ya. Nah, setelah pembentukan neurula atau sel saraf, maka selanjutnya adalah pembentukan organ-organ atau organogenesis ya. Neurulasi merupakan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm calon neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ tubuh atau alat tubuh mulai dari bentuk primitif hingga menjadi bentuk definitif. Ya, nanti ini sebenarnya ini akan dipahami nanti ya. Ini sebagai awalan saja. Nah, ini dia. Ini adalah sel telur ya, dari wanita ya. Nah, kemudian ini setelah dibuahi menjadi zigot ya, kan ada 2. Ini inti dari sel telur, ini inti dari sel sperma, akan membelah menjadi 2 sel ya, tapi masih dalam satu sel, tapi satu sel ini terdiri dari 2 sel. Nah, kemudian jadi 4 dan seterusnya, akhirnya jadi morula tadi ya. Morula ya, ini morula tadi. Setelah morula akan jadi blastula. Inilah blastula. Ada ruangan di sini atau rongga di sini, dan ada inner cell mass ya, ada massa sel di sini. Ini adalah blastula. Kemudian gastrulasi ya. Pada gastrulasi ini kan tadi pada blastula kan ada massa sel di sini ya. Ini adalah massa selnya, adalah kalau pada tahap selanjutnya itu tahap gastrulasi adalah di sini. Ini ya. Nah, nanti sel-selnya akan mengalami invaginasi ya, atau masuk ya, ini masuk melalui garis namanya primitive strip. Jadi ini kan sel-sel yang bagian luar nih. Ini sel-sel yang bagian luar, ini ektoderm ya. Ini yang bagian luar akan masuk ke dalam ya, membentuk mesoderm. Ini yang ektoderm
masuk akan membentuk lapisan yang tengah atau mesoderm. Jadi ada 3 lapisan, nanti ada ekto, meso, dan endo. Ini nanti yang akan bakal menjadi berbagai macam organ. Yang lapisan ektoderm ini nanti akan berkembang menjadi epidermis atau kulit ya, kemudian sistem saraf, yaitu pada vertebrata atau pada hewan yang bertulang belakang termasuk manusia. Kemudian yang mesoderm bagian tengah ini yang baru masuk ini, dari ektoderm yang masuk menjadi mesoderm ya, karena mengalami pergerakan invaginasi, yang akan berkembang menjadi otot, tulang, jaringan ikat, termasuk jantung ya. Sedangkan yang endoderm ya, ini nantinya akan berkembang menjadi sistem pencernaan, pernapasan, dan organ-organ terkait sistem pencernaan dan pernapasan itu tadi. Ini gastrula ya, ciri-cirinya adalah dia ada pergerakan invaginasi dan membentuk 3 lapis ini ya, 3 lapisan derm. Ada ektoderm, mesoderm, endoderm. Setelah gastrulasi maka akan ada neurulasi atau pembentukan sistem saraf ya. Ini tadi gambar embrionya. Ini adalah ektoderm ya, meso, dan endo. Ya, kita langsung saja next. Nah, neurulasi itu ada tahap-tahapannya ya. Tahap yang pertama adalah pembentukan neural plate. Plate itu kan, neural itu kan saraf, plate itu kan plat ya. Plat itu apa? Piringan ya. Plat itu apa ya? Kepingan ya, kepingan. Agak keras ya kalau kepingan. Pada tahap awal, notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat tulang belakang menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf ya. Nah, jadi ini kan tadi embrionya ya. Nah, ini ada namanya notochord ya. Notochord ini sumbu yang akan jadi tempat tulang belakang. Ini ya, notochord. Nah, ini dia apa namanya? Jadi dia menginduksi ya, atau mempengaruhi ya. Menginduksi itu mempengaruhi sel-sel di atasnya supaya lebih memanjang, akhirnya mengeras ya sel-sel, membentuk lempeng saraf. Ya, kalau kita lihat berarti di sini ya. Ini kan nampak dari samping, ini nampak dari atas ya, ini nampak dari atas. Ini neural plate-nya ini ya, ini jadi lempeng ya, atau plat neural atau saraf yang merupakan proliferasi atau sel-sel ektoderm yang mengalami pemanjangan dan penebalan sehingga jadi lebih tegas, lebih keras, kaku gitu ya. Ini tahap yang pertama, pembentukan neural plate. Ini neural plate-nya ya, sudah bisa lihat ya, ini atau ini neural plate-nya. Ini ada garis primitif streak ya di sini. Nah, ini adalah di sini. Nah, yang kedua adalah pembentukan neural fold atau neural fold itu adalah lekukan neural. Tadi kan platnya sudah terbentuk ya, menebal. Akhirnya sekarang melekuk. Neural plate menebal, kemudian mengalami pelekukan ke bagian dalam atau invaginasi membentuk neural fold. Jadi ini ya, ini agak melekuk ke dalam. Nah, tadinya kan datar, ini agak melekuk. Nah, ini agak melekuk, namanya neural fold. Ya. Tahap yang ketiga, pembentukan neural groove atau parit neural. Tahu parit ya? Parit itu adalah, kalau bahasa Jawanya itu kalen atau saluran ya, saluran. Yang mana? Ini saluran ya, seperti saluran air gitu ya. Terjadi fusi neural fold kanan, kiri, dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut juga dengan parit neural atau neural groove ini ya. Ini kan tadi sebelahnya, ini kan tadi pas pembentukan lempeng. Nah, ini pembentukan
neural groove ya, sehingga seperti parit bentuknya ya. Neural groove ini neural groove-nya ini ya, sudah semacam hampir menutup ya, tapi belum menutup, itu namanya neural groove. Baru tahap yang keempat adalah pembentukan tabung atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut neural canal atau neurosol. Selanjutnya neural tube akan tenggelam di bawah ectoderm. Nah, ini membentuk neural tube. Tadinya baru setengah lingkaran kalau neural groove atau parit. Nah, kalau neural tube atau tabung dia sudah jadi satu lingkaran penuh seperti ini. Lama-lama akan tenggelam ke bawah, ini kan. Nah, ini sudah terbentuk neural tube-nya. Nah, ini kalau gambar di sampingnya, gambar yang tampak atas ini kan gambar yang tampak samping. Ini sudah terbentuk neural tube yang ini masih neural groove. Yang ini masih neural groove atau parit. Ini sudah menjadi bumbung. Ini kan antara kanan dan kiri saling ketemu. Nah, ini bentuk ini lama-lama yang ke atas nutup semua, yang ke bawah nutup semua. Gitu ya. Itu tahap yang keempat, namanya pembentukan tabung. Nah, selama neurulasi, ini tahap yang kelima sekarang. Selama neurulasi juga terbentuk neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Tabung saraf kan tadi neural tube ya. Neural crest akan membentuk ganglion-ganglion sistem saraf tepi, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat ya. Jadi ini neural crest ini dia merupakan ini ya, awalnya kan ini masih neural groove. Nah, ketika ketemu menjadi lingkaran penuh jadi neural tube. Nah, ini neural crest-nya akan keluar ya, keluar ini. Nah, membentuk titik-titik ini ya. Ini adalah ganglion. Ganglion itu kumpulan-kumpulan sel saraf tepi ya, pada saraf tepi, ganglion sistem saraf tepi. Nah, ini sedangkan bumbung atau tabung atau neural tube ini nanti dia akan membentuk atau akhirnya yang nanti akan jadi sistem saraf pusat ya, meliputi otak dan tulang belakang, sumsum tulang belakang ya. Next. Nah, perkembangan bumbung neural atau tabung neural. Neural tube akan mengalami organogenesis menjadi otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi otak dan tulang belakang, bagian persarafan indera seperti mata, hidung, dan kulit, dan alat tubuh yang berpigmen ya. Jadi ini tadi yang bagian atas ya, atau anterior. Ini yang bagian tengah, ini yang bagian bawah. Jadi ini tadi mana ya, ini ya sudah memanjang seperti ini bentuknya ya. Ini kalau dibagi menjadi 3 bagian disebutnya forebrain ya, atau otak depan, midbrain di tengah, dan hindbrain. Lokasinya ini kita bagi jadi 3, forebrain, midbrain, hindbrain. Inilah bagian wall itu tembok yang merupakan isi dari sel-sel ya, terisi sel-sel. Nah, ini cavity inilah rongga. Jadi ini rongga-rongga ya, di dalam otaknya ada rongganya juga ya. Ini adalah rongga-rongganya. Gitu ya. Nah, kita lihat ke bawah sini ya. Forebrain, bagian forebrain ini akan berkembang menjadi 2, yaitu telencephalon dan diencephalon. Nah, yang midbrain menjadi mesencephalon. Nah, yang hindbrain bagian bawah menjadi metencephalon dan mielencephalon ya. Tuh. Nah, yang 2 ini kan misalnya ini adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan. Yang 2/3 atas, 2/3 atas ini nanti akan jadi otak. Nah, yang 1/3 ke bawah akan jadi sumsum tulang belakang atau spinal cord. Nah, gitu.
Jadi dari tiga bagian 1, 2, 3 menjadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5 bagian ya. Telencephalon ini nanti akan menjadi cerebral hemisfer atau cerebrum atau otak besar yang ada belahan kanan dan belahan kiri ya. Yang di encephalon nanti akan berkembang di thalamus ya. Nah, yang mesencephalon akan di midbrain, bagiannya apa aja nanti kita pelajari. Nah, kemudian metencephalon akan menjadi pons dan cerebellum atau otak kecil, dan myelencephalon ya nanti akan di medula atau sumsum tulang belakang. Kemudian ini adalah perkembangan dari tabung saraf tadi ya. Ini kalau yang normal ya. Ini kalau yang bagian atas tidak menutup sempurna jadinya seperti ini. Ini kalau yang bagian bawah tidak menutup sempurna jadinya seperti ini. Nah, namanya anencefali, ya ini spina bifida kelainannya. Nah, ini anterior neuropor itu ya, ini posterior neuropor. Nah, neural tube tadi ya di bagian wall kita lihat lagi bagian dinding ya, ini kan terdiri dari sel-sel nanti yang akan membentuk otak ya, bagian isi otak ya. Sel-selnya adalah sel-sel neuroepithelial cell. Nah, ini akan berkembang jadi banyak macam-macam sel saraf. Sel saraf kan macam-macamnya banyak, yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini, seperti ini ya. Itu merupakan perkembangan dari sel. Dan juga yang di bagian agak ke bawah nanti akan membentuk apa yang namanya sumsum tulang belakang ya, dan seperti ini. Nah, ini tadi gambaran ringkasnya, ini bagian forebrain, midbrain, dan hindbrain. Nah, ini yang akan menjadi apa namanya spinal cord atau sumsum tulang belakang ya kan. Nah, ini akan jadi otak ya, otak mesencephalon yang kuning, ini yang hijau. Nah, ini spinal cord atau sumsum tulang belakang yang warnanya biru. Ini otak kecil ya, belum otak kecil. Ini masih sama gambarnya. Ini gambar dalam bentuk lainnya seperti ini. Nah, ini sudah 9 bulan ya. Nah, seperti ini dia. Ini dari awal ya, dari masih 3 bagian ya, forebrain, midbrain, hindbrain, jadi 5 bagian. Nah, sekarang berkembang. Ini otak besar, itu cerebrum. Lanjut. Nah, perkembangan saraf itu terjadi sampai umur 2 tahun ya, hampir sempurnanya itu hampir 2 tahun ya. 2 tahun setelah kelahiran ya, jadi 3 tahun kurang 3 bulan ya, alias 1000 hari dari masa terbentuknya zigot. Zigot itu kan di dalam kandungan selama 9 bulan ya, berarti dari ini sebelum lahir. Nah, sebelum lahir kan 9 bulan, ini adalah 1 tahun, ini 2 tahun, ini masa-masa perkembangan saraf, sistem saraf ya. Nah, ini yang 9 bulan, ini gambarnya 9 month. Ini baru 100 hari, ini baru 50 hari ya. Nah, ini kalau 3 tahun ya, 3 tahun kurang 3 bulan. Nah, umur 2 tahun merupakan golden age atau usia emas. Kenapa? Karena pada umur tersebut tumbuh kembang terjadi sangat pesat ya.
anak usia 2 tahun itu volume otaknya sudah 90% volume otak dewasa ya. Berarti harus dijaga betul ya asupan nutrisinya ya, bagi anak-anak bayi ya, balita ini. Perkembangan otaknya mencapai 80% otak dewasa. Ini perkembangannya ya, kalau volumenya sudah 90% ya. Periode kritis tumbuh kembang ini umur ini merupakan periode kritis tumbuh kembang, artinya sangat perlu hati-hati ya, karena sangat menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan ke depannya. Penyimpangan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, mental, emosional, waktu yang tepat untuk melakukan pemulihan. Ini pada usia-usia ini 2 tahun. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, berarti ini waktu untuk pemulihan masih bisa. Nah, ini adalah perkembangan dari beberapa jaringan otak manusia, kaitannya dengan fungsi-fungsinya ya. Dari sebelum lahir ya, 9 bulan sebelum lahir ya, itu tadi pembentukan saraf ya. Kemudian dari lahir sampai masuk SD ini sudah mulai menurun ya, sudah ada yang ini kemampuan mendengar dan melihat ya, nanti sudah maksimal ya di sini ya pembentukannya, perkembangannya. Ini kemampuan bahasa akan menurun, ini kemampuan berpikir tingkat tinggi ya, ini sampai SMA nih ya, masih SMA. Nah, kalau setelah SMA ini berarti dan seterusnya dia sudah paripurna, sudah sempurna kemampuan otaknya gitu ya. Nah, kita ingat ada dalil para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi hikmah dari dalil ini adalah tadi, karena masa-masa umur sampai 2 tahun itu adalah masa-masa emas, apalagi tadi disebut masa kritis ya. Berarti anak-anak usia tersebut harus mendapatkan nutrisi yang baik, ya tidak lain tidak bukan dari ASI itu kan asupan nutrisi terbaik dari ibu ya, air susu ibu. Jadi pada mbak-mbak yang nanti besok menyusui harus 2 tahun ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Jika ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, kita berdiskusi ya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.